Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa lagi kita di ruang kolaborasi presentasi untuk modul 1.3. Nah, kita akan 135 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah boleh Bapak Ibu lakukan kemarin. Nah, ini izin dulu saya share materinya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, untuk PPT-nya bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa Ibu. Iya. Iya, oke. Di saya tidak kelihatan kelihatan Ibu. Bapak Ibu ya? Kelihatan jelasnya Bapak Ibu ya? Di saya tidak Ibu. Iya, selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Sesi 2 forum presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu, identitas modulnya masih sama, paket modul 1.3, modul visi guru penggerak, sesi pembelajaran ruang kolaborasi, jumlah jam pelajaran 3 JP, bersama saya Ibu M. seperti SPD MPD. Kompetensi lulusan yang dituju Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai dewan visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Yang kedua, pencapaian umum dari modul ini. Yang pertama, Bapak Ibu calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Yang ketiga, calon guru penggerak mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Adapun capaian khusus dari modul ini yang diharapkan dari Bapak Ibu calon guru penggerak adalah untuk mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Yang kedua, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Yang ketiga, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Yang keempat, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang kelima, membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya, menggunakan paradigma dan model diri apresiatif. Dan yang terakhir, menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana menggunakan paradigma dan model diri apresiatif. Ya. Agendanya masih sama Bapak Ibu, pembukaan yang sudah kita lewati, presentasi kelompok, penguatan, dan penutup. Tujuan pembelajarannya adalah Bapak Ibu calon guru penggerak dapat menyusun rencana baca dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ecawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Skenario pembelajaran kita seperti agenda tadi, pembukaan 10 menit, presentasi kelompok sesi 2 95 menit, penguatan 20 menit, dan penutup 10 menit. Kesepakatan belajar untuk kita masih sama ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita akan masuk pada presentasi kelompok Bapak Ibu. Ada pengantar dan pengantar presentasi dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya. Yang kedua, masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain, ataupun bisa secara bersama. Ketiga, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, setiap kelompok 45 menit, presentasi dan sekaligus tanya jawab. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Yang kelima, ketika ada presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mikrofonnya. Dan yang terakhir, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Bapak Ibu, ini sangat diperlukan. Ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu harus mampu memberikan komentar yang positif, yang membangun. Artinya kalau memang, oh kayaknya ini belum pas, sebaiknya begini. Jadi ada pertanyaan, kritikan, masukan yang membangun. Oke Bapak Ibu ya. Oke, kita akan ke presentasi. Ya, saya stop dulu untuk share-nya. Oke, saya kembalikan kepada kelompok. Yang memandunya adalah moderator setiap kelompok. Dan ketika selesai tanya jawab baru kembalikan kepada saya untuk memberikan penguatan. Kita mulai dari kelompok 1, berlanjut kelompok 2, dan terakhir kelompok 3. Oke, waktu Bapak Ibu 45 menit, presentasi sekaligus tanya jawab. Disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Iya. Kepada Ibu Fasil yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk pertama mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang saya hormati Ibu Fasil, yang saya hormati juga Ibu Pepe dan seluruh kelompok, Pak Pepe, dan yang saya hormati juga guru-guru hebat, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mulai, saya ada pantun. Ya, di Tanah Banda banyak tempat keramat. Cakep. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Cakep. Selamat datang calon guru penggerak yang terhormat. Semoga kita tetap semangat. Sebelum saya memulai presentasi kelompok kami, di sini saya mau membuat peraturan dulu. Jika ada yang mau bertanya sebentar, maka harus perkenalkan nama, asal sekolah dari mana, dan perwakilan kelompok dari mana. Terus, yang pertama saya akan membuka sesi pertama dengan masing-masing kelompok satu pertanyaan mewakili. Nanti setelah jika masih ada waktu, maka saya akan membuka sesi kedua. Demikian, izin sunscreen itu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Belum Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke, karena yang memberikan materi sedang dalam perjalanan, maka saya akan ya bagaimana Pak Erwin? Ibu tampilkan saja nanti biar Oke Pak, terima kasih. Silakan Pak untuk mempresentasikan kelompok 1. Ya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 1 dalam ruang kolaborasi modul 1.3. Baik, Bapak Ibu Guru CGP yang saya hormati, bahagia. Adapun dari kelompok 1, saya akan
perkenalan dulu seluruh anggota ya kembali. Ibu Santi. Iya, Pak. Nah. Next dulu, next ke itu. Slide. Oke. Baik. Di sini isi yang disepakati kelompok 1 itu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia serta inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut. Prakarsa perubahan itu membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Allah. Ibu kasih sedikit barang beta pakai HP ini, barang di sini pakai Chromebook tak bisa bukti. Lambat. Oke. Sedikit. Oke, baik Ibu, kita masuk di tahapan baca di huruf B pertama. Buat pertanyaan ya? Buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana agar kegiatan pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia dapat terwujud? Pertanyaan kedua dalam tahapan yaitu bagaimana cara mengetahui atau mengukur potensi yang dimiliki peserta didik. Lanjut di tindak lanjut di tahapan pertama ini. Ya, masih di tahapan pertama. Untuk tindak lanjutnya, pertama mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran mengenai pendidikan akhlak mulia. Yang kedua, merencanakan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Lanjut, yang ketiga, melakukan diagnostik untuk mengetahui potensi peserta didik. Lanjut ke tahapan berikutnya, Bu. Aduh. Iya, pertanyaan untuk ambil pelajaran tahapan yang kedua itu pertama, pembiasaan yang sudah saya miliki dan terapkan dalam menuntun peserta didik untuk memiliki dan menanamkan akhlaknya di diri. Situasi dan pembelajaran seperti apa yang dapat menunjukkan inovasi dari peserta didik. Oke, tindak lanjut, Bu. Ya. Tindak lanjut. Pertama, pembiasaan sebelum dan sesudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, pembiasaan budaya 5S. Berikut yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 4, mendesain media pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar anak. Pak Erwin sepertinya hempas. Boleh dilanjutkan saja? Iya. Yang ketiga, kita masuk di pertanyaan gali mimpi, yaitu yang pertama, apa upaya yang dapat dilakukan untuk membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia agar berjalan dengan baik? Terus tindak lanjutnya, membuat catatan refleksi tolak ukur ketercapaian dan observasi pembiasaan peserta didik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kita meningkatkan inovasi peserta didik dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Penerapannya yaitu membuat program P5, eskul, dan program muatan lokal. Orang sudah bilang.
Klik itu astaga kamu. Dijabarkan rencana. Pertanyaan pertama yaitu langkah sederhana apa yang dapat dilakukan untuk mengukur pembiasaan peserta didik yang berakhlak mulia? Tindak lanjutnya, memasukkan materi akhlak pada masa orientasi siswa baru. Yang kedua, memberikan panduan praktis tentang sopan santun murid dalam setiap aktivitas dan setiap interaksi dengan orang lain atau siapapun. Yang ketiga, memperdayaan pertemuan wali kelas dengan guru bidang studi dan guru BK. Untuk pertanyaan kedua, program apa yang akan dilaksanakan di sekolah sehingga dapat meningkatkan inovasi peserta didik ke depannya? Tindak lanjutnya, inkubator peserta didik. Yang kedua, program kewirausahaan. Yang ketiga, kompetisi inovasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan dalam membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia? Tindak lanjutnya, membuat instrumen ketercapaian keberhasilan dan catatan refleksi. Atur dan eksekusi. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindak lanjutnya yaitu semua warga sekolah. Siapa saja yang dapat mengarahkan dan memantau rencana ini? Tindak lanjutnya kepala sekolah dan guru. Bagaimana evaluasi kegiatan ini? Tindak lanjutnya membuat laporan kemajuan atau refleksi dari kegiatan ini. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Tadi sesuai peraturan, maka masing-masing kelompok diberikan satu orang penanya untuk mewakili kelompoknya untuk sesi pertama. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Ibu kan kasih normal saja, bisa Iya. buka di kelompok. Kasih normal saja. Jadi mencari. Maimunah. 93 itu woi. Kamu orang. Ada Ibu Maimunah. Silakan Ibu Maimunah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari kelompok 2 asal SPT. Yang ingin saya tanyakan di sini, Ibu. Iya, Ibu. Dengan tadi Ibu punya bagian mana yang tadi yang tentang pembiasaan pada saat mau coba Ibu tolong kembali. Sebentar ya Ibu. Ya. Oh, memasukkan materi. Ini. Ya, memasukkan materi akhlak kepada orientasi siswa baru. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, memberikan masukan ya Ibu, terkait dengan Ibu punya langkah sederhana apa yang dapat dilakukan untuk mengukur pembiasaan peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi ini masukan saja, saran-saran saya, Ibu cari pembiasaan apa yang meningkatkan akhlak mulia dari dalam setiap hari dalam proses selama 3 tahun anak itu di sekolah atau 6 tahun di sekolah. Jadi pembiasaan apa, bukan saja pada saat mau saja, tapi pembiasaan yang meningkatkan akhlak mulia di setiap hari di sekolah seperti apa, itu yang seperti itu Ibu, itu saja. Ya, Ibu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, karena memang saya baru di inkubator peserta didik ini, seperti apa tolong dijelaskan. Terima kasih. Kembali. Terima kasih Ibu. Silakan perwakilan untuk kelompok 3, Ibu yang mau bertanya. Kelompok 3. Jika iya, silakan Pak Ajit. Silakan Pak Ya, Ajit. terima kasih Ibu Santi Kaisan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk kita semua di sini. Pertama yang saya mau menyampaikan bahwa apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 ini sangat luar biasa dengan Terima kasih. paparan materinya ini. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kalau sesudah saya baca presentasi yang sudah kelompok 1 jabarkan ini bisa saya artikan bahwa kegiatannya ini berorientasi pada siswa baru, siswa baru. Lalu sebenarnya kan visi misi yang ketemu buat sebenarnya ini mencakup secara keseluruhan. Jadi kira-kira apakah visi dan misi ini apakah visi dan misi yang kelompok 1 sampaikan ini bukan cuma berorientasi pada siswa baru saja ataukah mencakup secara keseluruhan? Terima kasih. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama. Silakan Pak Erwin, Ibu Rani yang mau jawab, saya persilakan. Saya Ibu minta izin Ibu moderator. Iya, silakan Pak. Menanggapi jawab atau bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Ajit ya. Iya. Mengenai Iya, silakan Pak. kegiatan yang kita sampaikan di tindak lanjut ini ya. MOS ini kita punya visi ke depan ini bukan saja di kegiatan MOS ya, tetapi menyeluruh untuk seluruh jenjang ya, baik dari kelas 1 sampai kelas, kalau di tingkat dasar kelas 1 sampai kelas 6. Begitu juga sampai menengah ya, SMP maupun SMA. Kita dari kelas 7 sampai kelas 9 dan kelas 10 sampai kelas 12. Itu mengarah kepada pembiasaan untuk contohnya di awal pembelajaran kita mulai dengan kegiatan belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Setelah kegiatan belajar selesai, maka kita tutup dengan kegiatan berdoa lagi. Maksud itu membiasakan budaya salam ya, memberikan salam terhadap orang yang lebih tua. Ketika kita pulang, anak-anak kita bimbing ya. Kalau pulang dari lingkungan sekolah, ketika di jalan melewati ada ketemu dengan orang yang lebih tua, kita tegur menyapa. Apalagi budaya kita, budaya orang Timur ya, saling menyapa itu sangat dihargai. Dan berikutnya lagi ya, pembiasaan ini kan bukan hanya saya di visi kami ini bukan saja menurut akhlak ya, kami juga mengembangkan inovasi. Ya. Jadi inovasi-inovasi yang akan kita tambahkan di sini berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing. Misalnya kayak macam kita di daerah Banda, misalnya kan ada hasil pala, maka kita akan berinovasi dengan buah pala ini. Buah pala ini kita kembangkan untuk menjadi apa? Jadi bisa jadi minisan pala kah, jus pala kah, ya kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Bagaimana Pak Ajit untuk jawaban dari Pak Erwin? Apakah sudah terima jelas? kasih ya Ibu Santi, terima kasih moderator untuk penyampaiannya. Saya sangat puas, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ajit. Ya, silakan Ibu Rani mau menjawab pertanyaan dari Ibu Maimunah, perwakilan dari kelompok 2. Silakan Ibu. Ibu Arni, Ibu. Oh, Ibu Arni. Iya, silakan Ibu Arni. Oh iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dari kelompok 2 kepada kelompok 1 untuk menjawab. Di sini tentang inkubator peserta didik. Di sini inkubator peserta didik di sini maksudnya sekolah dapat menyediakan inkubator siswa, yaitu ruang atau fasilitas yang didedikasi untuk siswa bekerja pada proyek-proyek inovatif. Dalam inkubator ini, siswa dapat menjalankan ide-ide mereka dan dapat mengembangkan ide-ide mereka dan mendapatkan dukungan dari guru atau mentor. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Ibu Rani. Iya, silakan Ibu Rani untuk menambahkan. Ya, terima kasih Ibu Santi. Di sini cuma sedikit menambahkan terkait
yang tadi ditanyakan oleh Ibu Maimunah Lamasano terkait saran. Ya, terima kasih Ibu. Saran Ibu kami terima nanti untuk kami lengkapi pada saat perbaikan nanti, Bu. Namun terkait untuk pembiasaan yang sudah kami yang akan kami terapkan di situ, yaitu mungkin salah satunya sudah ada di daftar tindak lanjut, Ibu. Jadi memberikan panduan praktis tentang sopan santun murid dalam setiap aktivitas, setiap interaksi dengan orang lain atau siapapun. Mungkin itu salah satunya. Nanti saran dari Ibu, nanti kita akan mencari kayak program atau kegiatan lain yang kami masukkan untuk melengkapi tindak lanjut dari pembiasaan yang meningkatkan akhlak dari peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Maimunah? Ya baik, terima kasih. Sudah cukup tepat. Oke, terima kasih Tanti ya. Iya, terima kasih Ibu. Karena masih ada waktu sesuai perjanjian tadi, maka saya akan membuka sesi pertanyaan kedua untuk masing-masing kelompok, 1 pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau memberikan masukan, saran, saya persilakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 2, ada yang masih ingin mau bertanya atau memberikan saran, masukan? Saya persilakan Ibu atau Bapak. Oh iya. Ibu Maimunah. Ibu Santi terhempas ya? Mungkin teman kelompok yang lain, Ibu Rani, Ibu Arni, Pak Erwin, Ibu Silva, Ibu Santi terhempas. Iya. Tidak boleh, Bu. Maimunah. Ibu moderator, Ibu Maimunah, ada angkat tangan itu Ibu. Angkat tangan. Maaf Ibu, tadi saya sudah persilakan, cuma karena mikrofon saya belum aktif. Silakan Ibu Maimunah. Ya, Ibu Santi. Iya Ibu. Iya. Dan teman-teman dari tadi presentasi hasil tugasnya tadi, saya belum dengar prakarsa perubahan yang kelompok sampaikan. Prakarsa perubahan dari Bapak Ibu punya tugas. Sudah, iya. Sudah, nanti akan dijawab. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Slide 3 itu kayaknya Ibu Santi. Tampilkan saja, Bu. Slide 3 Ibu. Iya. Slide 1, 2, 3. Slide 4 Ibu. Ini. Itu pasti. Silakan Pak Erwin atau Ibu Rani. Ya, Ibu Maimunah, kita ambil ya. Iya Pak, silakan. Baik. Tadi
Ini untuk prakarsa perubahan dari kelompok kami sesuai dari visi kami itu membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Saya kembali ke Ibu Moderator. Bagaimana Ibu Maimunah? Ya baik, Ibu Santi, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kesempatan terakhir untuk kelompok 3, perwakilan kelompok 3 yang ingin memberikan saran, pertanyaan, masukan, saya persilakan. Jika perwakilan kelompok 3, oke, karena Bapak Ibu kelompok 3 masih ingin yang mau memberikan pertanyaan, saran, tanggapan, saya persilakan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin memberikan saran, tanggapan atau pertanyaan, maka saya akan mengakhiri presentasi kelompok 1 dengan sebuah pantun. Sudah lama menanti kekasih. Cakep. Hendak menikah. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun dari Ibu Moderator ini kayak ini. Jadi jangan Ibu Nasir ya. Pak Erwin, jadi jangan tunggu lama-lama ya Pak Erwin ya. Ibu kita suara itu suara bini Bu. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Ibu Santi jangan stop share dulu. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Dengan demikian, Bapak Ibu kelompok 2 dan 3 bisa menyimaknya. Kita mulai dari pertama sekali visinya. Iya, kemarin kita sudah belajar bersama bahwa visi itu dimulai dengan kata kerja. Nah, jadi kata kerja ini mewujudkan. Jadi, Bapak Ibu calon guru penggerak kelompok 1 ingin mewujudkan bahwa anak-anak memiliki karakter berakhlak mulia serta inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, next. Dari visi ini, mereka akan membuat perubahan dalam sebuah prakarsa. Bagaimana visi yang tadi berakhlak mulia dan inovasi ini akan terwujud dalam sebuah prakarsa perubahan dengan cara membudayakan atau membiasakan peserta didik yang berakhlak mulia ini sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kalimat ini ada sesuatu yang mengganjal tidak? Untuk teman-teman di kelompok dulu. Membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Kira-kira apa yang terlalu dipaksakan di sini? Iya, kata peserta didik ya Bapak Ibu, kalau saya boleh usul, bagaimana prakarsa perubahannya ini membudayakan karakter berakhlak mulia sehingga menghasilkan peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Membudayakan karakter berakhlak yang berakhlak mulia. Jadi peserta didik yang pertama itu dihapus saja. Iya, Ibu. Terima kasih. Atau bisa saja membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia sehingga menghasilkan jiwa inovatif. Sehingga menghasilkan jiwa inovatif. Jadi itu saja. Jangan memiliki. Kalau menghasilkan berarti kita sudah punya nih. Kalau memiliki kita juga sudah punya. Jangan didobel ya. Jadi Ibu Santi bisa langsung di ini ya, diedit
supaya jangan kerja 2 kali lagi. Ya Bapak Ibu ya, supaya tinggal upload. Iya. Membudayakan peserta didik tetap aja, peserta didik tetap membudayakan peserta didik, membudayakan karakter yang berakhlak mulia sehingga memiliki jiwa inovatif. Hapus menghasilkan. Nah, sehingga memiliki itu peserta didik itu dihilangkan sehingga memiliki jiwa inovatif. Membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia sehingga memiliki jiwa inovatif. Oke. Itu ya, di save. Oke, next slide berikut. Berarti iya, boleh diperbesar sedikit, jangan terlalu besar lagi. Oke, turun sedikit. 70 lah. Gitu dah dari Ibu Santi. Jadi Bapak Ibu, kita akan buat pertanyaan nih. Pertanyaan yang akan dibuat ini supaya menjawab tadi berakhlak mulia, dan bagaimana dari memiliki sikap akhlak mulia mereka juga bisa menjadi anak yang inovatif. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kegiatan pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia dapat terwujud? Bagaimana agar kegiatan pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia dapat terwujud? Nah, kira-kira ada yang rancu di situ tidak Bapak Ibu? Ada Ibu. Ibu Maimunah, di mana coba? Iya, di sini yang saya lihat bagaimana agar kegiatan pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia dapat terwujud. Ya. Kalau menurut saya, agak rancu, masukkan saja saran saya, redaksi bahasnya diganti bagaimana pembiasaan peserta didik dalam meningkatkan akhlak mulia. Bagaimana ataukah bagaimana meningkatkan, gimana tadi? Yang pertama itulah seperti itu. Agak rancu, bagaimana agar kegiatan pembudayaan peserta didik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menaruh kegiatan, karena kegiatan itu akan ada di tindakan. Ya, tuh Bapak Ibu toh. Jadi bagaimana pembudayaan peserta didik? Coba Ibu tanda itu di, ya Ibu Santi boleh. Atau bagaimana menumbuhkan pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia. Gitu aja. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau pembudayaan peserta didik, bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau pembudayaan. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi Ibu boleh ganti, bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia. Itu aja. Sampai di situ. Nah, yang di atas boleh dihapus aja. Karena Bapak Ibu tidak, di pertanyaan ini, Bapak Ibu tidak perlu memunculkan tentang kegiatan. Ya, karena nanti kegiatan itu akan diwujudkan di tindakan. Nah, jadi mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran mengenai pendidikan akhlak mulia. Atau, ini, merencanakan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Oke, tindakannya itu benar. Sudah? Nah, yang kedua, bagaimana cara mengetahui? Nah, Bapak Ibu, kalau untuk mengukur itu bukan di poin buat pertanyaan ini ya, Bapak Ibu. Kemarin masih ingat? Mengukur itu dia masih ada di bagiannya Gali mimpi kalau tak salah. Sebentar. Ya, itu nanti ada di bagian atur eksekusi ya, terakhir. Bagaimana Bapak Ibu mau mengukur. Jadi di sini, bagaimana cara, sama aja, hampir sama dengan di atas. Bagaimana, jangan pakai cara, karena itu nanti kegiatan atau tindakan. Jadi bagaimana cara, bagaimana menumbuhkan. bukan cara ya,
bagaimana menumbuhkan untuk inovatif ya, jiwa inovatif ya. Jadi bagaimana menumbuhkan jiwa inovatif pada diri peserta didik, gitu aja. Ya, karena dari awal itu pembudayaan. Jadi bagaimana menumbuhkan kebiasaan dan pembudayaan itu. Oke, udah. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau pembudayaan peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Ya, gitu aja, Pak Ibu. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan atau pembudayaan peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Oke, yang itunya dihapus. Oke, iya. Jadi Bapak Ibu kelompok 1 ingin mengetahui kalau siswa dari kelas A sampai kelas B misalnya, bahwa mereka ini memiliki, itu memilih, Ibu Santi ya, memilih, harus memiliki. Mereka memiliki jiwa untuk berinovasi itu dengan cara apa? Nah, melakukan diagnostik untuk mengetahui potensi peserta didik. Ya, oke. Selain melakukan diagnostik, apalagi? Menurut Bapak Ibu, kira-kira selain mereka diagnostik apa? Evaluasi. Bisa melakukan apa? Evaluasi. Narasumber, ya, bekerja sama dengan narasumber tertentu, berkonsultasi dengan narasumber tertentu, ya, berkonsultasi dengan narasumber tertentu tentang peserta didik yang memiliki jiwa inovatif. Jadi bukan hanya kita berdasarkan diagnostik, mungkin saja kita bisa mendatangkan narasumber seperti seorang psikolog, ahli jiwa, atau ya yang berkaitan dengan psikologi ini ya. Jadi Bapak Ibu ya. Konsultasi dengan narasumber tertentu. Oke. Kemudian kelompok 1 mau menambahkan lagi dibuat pertanyaan atau cuma cukup 2 itu aja? Ibu Santi tolong hapus tanda-tanda apa? Tanda tanya. Berkonsultan. Ibu bisa tindakan itu bisa tambah berkonsultasi dengan narasumber tertentu terkait menumbuhkan jiwa inovasi peserta didik. Tidak usah Ibu Rani, karena di sampingnya yang kita cari adalah mereka sudah tahu bahwa yang pasti tidak mungkin kita memanggil jiwa inovatif lalu narasumbernya adalah misalnya dokter tulang atau dokter hati ya, tidak mungkin ya. Jadi pasti mereka sudah tahu bahwa yang kita akan cari adalah tentang psikolog misalnya. Oke, siap. Boleh di save. Next slide berikut. Bapak Ibu kita sama-sama berikan masukannya, Bapak Ibu yang kelompok lain juga. Iya. Di sini ambil pelajaran. Bapak Ibu, diambil pelajaran ini seperti yang kemarin kita sudah bahas bersama, bahwa diambil pelajaran ini ada hal-hal yang positif yang harus kita gali, kita temui kekuatan ini bagi kita ya, aset apa, tindakan dan harapan yang ingin kita lakukan. Kira-kira di sekolah itu ada tidak guru yang memang bisa, seorang psikolognya bisa saja kalau memang latar belakang sarjananya ya. Tapi kalau tidak ada berarti kita buat pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa mendukung kita punya tujuan tadi, visi dan prakarsa itu. Pembiasaan apa yang sudah saya miliki dan terapkan dalam menuntun peserta didik memiliki dan menanamkan akhlak mulia dalam diri mereka. Ingat ya Bapak Ibu, jangan kita memunculkan tindakan di sini. Pernyataannya tidak boleh berupa tindakan, ya. Jadi pertanyaan yang kita bisa buat itu, bagaimana langkah yang akan kita lakukan, ya. Bisa diganti. Bagaimana langkah, karena itu Ibu Santi jangan hapus. Nah, karena kita akan menjawab yang Ibu Santi punya tindakan nih. Jadi bagaimana langkah awal untuk membudayakan
bagaimana langkah awal untuk membudayakan peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, di tindakan sudah terjawab. Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran di kelas, pembiasaan budaya 5S. 5S itu jangan dispasi, digabung ya, 5S-nya digabung. Nah, apalagi selain pembiasaan itu. Nah, ya, 5S itu sudah menjawab. Sapa, senyum, salam, sopan, santun ya. Oke. Lalu yang kedua, kita bisa tambahkan di situ aktivitas apa saja? Aktivitas apa saja? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Nah, nanti Bapak Ibu turunkan untuk ke pertanyaan yang kedua ini, nanti di tindakannya itu diturunkan pembiasaan budaya 5S. Oke, tindakannya tepat, tapi pertanyaannya memang yang masih ya sedikit-sedikit keliru aja, tapi baiklah. Oke. Nah, situasi dan pembelajaran seperti apa yang dapat menumbuhkan inovasi dari peserta didik? Oke, setuju ini. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, mendesain media pembelajaran yang dapat menstimulasi. Menstimulasi ya, bukan mensimulasikan. Menstimulasikan minat belajar anak. Oke. Jadi kemudian bisa menambahkan satu saja. Tindakannya itu oke. Mendesain media pembelajaran dapat menstimulasikan minat belajar anak. Ya, supaya kalau guru memberikan sesuatu yang menarik, pasti siswa juga bisa membuat inovasi ya. Begitu ya Ibu Santi ya? Oke, jadi itu. Kemudian tambah satu boleh, kegiatan yang satunya di bagian di bawah, di tindakan di bawah sekali ya. Di situ bisa tambahkan mencatat atau dan mencari tahu dan mencatat gitu. Mencari tahu dan mencatat peserta didik yang memiliki jiwa inovasi, gitu aja. Kan memang guru sudah mengajar nih menggunakan pembelajaran yang menarik, tapi apakah kita sudah bisa tahu bahwa mereka ini si A si B ini suka yang berinovasi? Jadi makanya kita mencari tahu, lalu kita mencatat kira-kira peserta didik mana yang memiliki jiwa inovatif. Oke. Oke, siap. Next. Di save sekali Bapak Ibu. Tapi sabar, ini usulan dari saya. Tapi kelompok satu gimana? Bisa diterima atau tidak? Ya Ibu. Diterima Ibu. Bisa diterima Ibu. Ya Ibu, nanti baru dilihat kembali diskusi bersama lagi untuk perbaikan yang ini Ibu. Oke. Baik, next. Sebentar ya Bapak Ibu, saya punya siswa lagi berkelahi. Sebentar saya cek dulu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini setelah buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian kita gali mimpi. Nah, Bapak Ibu, kalau gali mimpi ini namanya saja gali mimpi, berarti
hal-hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan nantinya, hal-hal baru yang ingin Bapak Ibu lakukan supaya siswa-siswa ini berakhlak mulia. Oke, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan peserta didik yang berakhlak mulia atau berjalan dengan baik? Boleh. Oke, setuju. Bagaimana cara kita meningkatkan inovasi peserta didik yang Oke, baik. Tindakannya membuat catatan refleksi, tolak ukur ketercapaian. Iya, Bapak Ibu akan membuat catatan dan refleksi. Ada observasi pembiasaan peserta didik, boleh. Apalagi ya Bapak Ibu? Evaluasi boleh, evaluasi. Melakukan evaluasi. Itu boleh ditambahkan ya. Refleksi, tapi harus diperlu juga dengan evaluasi terakhir. Observasi, refleksi, kemudian melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini apakah kegiatan-kegiatan yang tadi kita sudah buat itu dia berjalan sesuai atau tidak sesuai ya? Oke, membuat program P5, ekskul dan program muatan. Coba Bapak Ibu. Nah, ini kita mau meningkatkan jiwa inovasi. Kira-kira supaya siswa ini mau inovasi, melakukan sebuah perubahan, dia harus diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Melakukan program P5, berarti P5-nya itu harus yang kreativitas ya. Contohnya yang seperti Bapak Ibu sudah lakukan kemarin-kemarin, tentang menghasilkan pengolahan kewirausahaan ya, krepek pisang dirubah menjadi apa saja. Nah, itu sudah inovasi. Ekskul dan program muatan lokal yang bisa membangkitkan semangat inovatif. Oke, baik, next. Ini bungkus ya, langsung Bapak Ibu langsung diupload. Oke. Nah, kita lihat alur ya, jabarkan rencana. Di jabarkan rencana ini Bapak Ibu, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang akan Bapak Ibu lakukan, berapa lama target, apa tindakan-tindakan apa saja, bagaimana mengukurnya. Nah, langkah sederhana apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengukur pembiasaan peserta didik yang berakhlak mulia. Oke, ditambah lagi Ibu Santi boleh tambah lagi. Berapa lama untuk mencapai target itu? Berapa lama target? Ditambahkan. Kalau langkah sudah kita buat, berarti kita harus buat targetnya kapan. Berapa lama target untuk mengukur pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia itu. Apakah memang 1 bulan 1 kali dievaluasi, atau memang 3 bulan 1 kali, atau per semester. Ya. Oke. Kemudian ditambahkan lagi bagaimana mengukur kemajuan. Nah, bagaimana mengukur? Sudah tadi ya? Oh iya ya, maaf, tadi sudah mengukur. Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama. Nah, ini sekolah semua punya tugas. Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam pembudayaan peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi ini di poin yang ketiga ini berarti ada kerjasama dengan kepala sekolah, ya Pak Ibu ya. Oke, kita lihat di tindakannya. Memasukkan materi akhlak pada masa orientasi siswa baru boleh. Oh, masih pakai MOS atau MPLS sekarang ini? Kita MPLS ya, kalau sudah kurikulum yang sekarang. MPLS itu. Iya. Jadi memasukkan materi tentang akhlak mulia pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke.
Hmm. Pada masa Oke, yang kedua, memberikan panduan praktis tentang sopan santun murid dalam setiap aktivitas dan setiap interaksi dengan orang yang siapapun. Oke, panduan itu bisa dalam bentuk baliho, apa lagi ya, stiker-stiker yang ditempelkan di kelas boleh. Pemberdayaan pertemuan wali kelas dengan guru bidang studi dan guru BK boleh. Jadi ini bisa kerjasama semua ya, stakeholder di sekolah. Nah, oke, jadi itu bisa. Kemudian yang berikut di bawahnya Ibu Santi, untuk yang inovatif giliran. Sebentar Bapak Ibu. Oke, yang akhlak mulia sudah selesai ya. Oke. Ibu Santi di enter saja itu perbagiannya supaya ketika dibaca pertanyaannya, tindakannya sudah terbaca juga di samping. Nah, di enter saja. Iya. Di enter. Terus oke, pas. Udah. Program apa yang akan laksanakan di sekolah sehingga dapat meningkatkan inovasi peserta didik ke depannya? Oke, bagaimana mengikuti keberhasilan dalam pemberian peserta didik yang berakhlak mulia? Oh, ini di bawahnya dihapus nih. Yang di bawah ini dihapus aja. Oke. Kompetisi inovasi boleh. Ada lomba-lomba ya. Lomba-lomba berkarya ya, membuat cipta karya. Oke, boleh. Oke, siap. Ini dimasukkan saja 4 tindakan ini untuk menopang satu pertanyaan ini. Oke, mantap. Iya. Inkubator peserta didik ini seperti apa Ibu Santi? Kalau inkubator peserta didik menurut kelompok, boleh saya tahu? Teman-teman di Ya, kelompok Ibu. mau menambahkan kira-kira inkubator peserta didik ini seperti apa? Ya Ibu, untuk inkubator peserta didik itu kayak sejenis ruangan atau fasilitas yang didedikasi untuk siswa begitu. Jadi sekolah menyediakan kayak ruangan atau fasilitas. Jadi sekolah memfasilitasi program yang menunjang jiwa inovasi anak, Ibu. Oke. Oke, baik. Iya. Oke, next terakhir ya Bapak Ibu di kelompok 1 kita ke atur eksekusi atau deliver. Oke. Nah, kalau atur eksekusi ini kita akan berbicara dengan siapa saja dan kapan saja itu akan terwujud. Ya. Siapa yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Semua warga sekolah. Oke, siapa saja yang dapat mengarahkan dan memantau rencana ini? Kepala sekolah dan guru. Jangan cuma kepala sekolah dan guru Bapak Ibu. Orang kepala tua sekolah, juga. guru, pengawas, Orang tua. komite sekolah. Orang tua apa? Iya. Pengawas sekolah atau pengawas binaannya, komite sekolah dan orang tua ya Bapak Ibu. Ya, Karena berbicara tentang akhlak mulia ini, pendidikan utama itu adalah pendidikan di rumah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita harus sampaikan ke orang tua berdasarkan evaluasi. Bagaimana evaluasi kegiatan ini? Membuat laporan kemajuan, refleksi dari kegiatan ini. Oke. Dan bagaimana? Iya, laporan sudah selesai. Mengembangkan kegiatan pemulihan. Yang di bawahnya? Apa tindak lanjut? Oke. Lalu inovatif punya tidak tambahkan Bapak Ibu, inovatif yang di bawah? Iya, Atau sama saja untuk ini dan inovatif ya? Iya, Ibu. Ya, ini kayaknya ini untuk dua-dua, untuk inovatif dan akhlak mulia. Oke, baik. Oke. Di save sekali Bu Santi supaya sebentar bagikan ke kelompok supaya Bapak Ibu tidak tunggu berlama-lama untuk mengupload. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kita lakukan revisi bersama dengan kelompok 1. Silakan saya kembalikan kepada kelompok 2.
moderatornya untuk memandu diskusi selanjutnya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Fasilitator dan juga saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik dan teman-teman CGP yang berbahagia di siang hari ini. Sebelum kelompok saya presentasi, saya akan memulai sedikit dengan pantun ya. Jalan-jalan ke kota Bula, jangan lupa beli buah. Selamat datang rekan-rekan CGP semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Oke, disilakan Ibu Maimunah. Ya, baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami tentang rumusan visi pernyataan prakarsa perubahan dan rencana bagja. Untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Silakan Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Fasil, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu teman guru CGP Angkatan 11. Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan tentang tugas kelompok kami, yaitu membuat visi, prakarsa, dan kanvas bagja. Sebentar saya share screen. Bapak Ibu, di sini visi dari kelompok kami yaitu menumbuhkan kreativitas murid dalam berbahasa daerah sebagai wujud pelestarian budaya lokal. Prakarsa perubahan mewujudkan kreativitas murid dalam bahasa daerah. Untuk diagram bagja, mulai dari buat pertanyaan utama. Pertanyaan, bagaimana membiasakan peserta didik dalam berbicara menggunakan bahasa daerah? Tindakan yang kami rencanakan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang penting bahasa daerah untuk dimasukkan ke dalam pelajaran muatan lokal dan memperbanyak kamus bahasa daerah. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah yang mahir dalam berbahasa daerah? Tindakannya yaitu mengecek guru yang mahir berbahasa daerah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana berbahasa daerah dengan fasih? Tindakannya yaitu memperbanyak penghafalan kosakata dan melatih berbahasa daerah. Pertanyaan yang ketiga,
Apa sudah dan belum saya kuasai dari bahasa daerah? Tindakannya yaitu membuat daftar kata yang sudah dan belum dikuasai dari bahasa daerah. Gali mimpi. Pertanyaan, bagaimana jika saya bisa lancar berbahasa daerah? Tindakan, selalu memotivasi diri dan berlatih meningkatkan pemahaman berbahasa daerah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika saya mendapat nilai baik pada mata pelajaran bahasa daerah? Tindakannya, saya memotivasi diri dengan membuat sebuah karya berbahasa daerah, contohnya seperti membuat lagu atau puisi. Yang berikut, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah awal untuk bisa melancarkan bahasa daerah? Tindakan, yaitu sering berkomunikasi dengan orang yang lebih lancar berbahasa daerah, baik di sekolah maupun lingkungan sekitar. Pertanyaan kedua, bagaimana mengukur kemajuan dari usaha yang dilaksanakan? Tindakannya adalah buat target kegiatan yang bisa meningkatkan bahasa daerah. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa memantau kemajuan bahasa daerah? Tindakannya, meminta teman yang sudah lancar bahasa daerah untuk mengajarkan. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan? Tindakan, meminta orang tua atau keluarga untuk mengajak berbicara dengan bahasa daerah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Ibu pemateri. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab saran. Jadi pada sesi yang pertama saya berikan kesempatan kepada 3 penanya. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu dari kelompok 1 dan 3 untuk mau bertanya, silakan. Bapak Ibu dari kelompok 1 atau 3 yang mau bertanya, silahkan. Ya baik, Bapak Ajit, dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ajit, asal dari kelompok 3. Di sini perlu saya sampaikan bahwa visi dan presentasi yang sudah Ibu sampaikan sangatlah baik, namun yang menjadi pikiran untuk saya di bagian atur eksekusi bisa di scroll ke atur eksekusi di situ. Ya, di bagian siapa yang di bagian pertanyaan dan tindakan atau penyelidikan. Pertanyaan, siapa yang bisa memantau kemajuan dalam meningkatkan bahasa daerah, dengan tindakan meminta teman yang sudah lancar bahasa daerah untuk mengajarkan. Apakah ini tindakan yang Ibu lakukan, Ibu kelompok lakukan ini, apakah ini cuma berpusat pada siswa saja? Kenapa tidak melibatkan guru ataupun orang yang lebih ahli dalam bahasa daerah dalam memantau kemajuan dalam meningkatkan bahasa daerah tersebut? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ajit, Bapak Ibu dalam kelompok 2 ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ajit? Kemudian
Ya. Bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Haji. Oh, Ibu Muna Bugis. Silahkan Ibu Muna. Iya, Ibu Halo Muna. Ibu, maaf itu tadi. Itu tadi saya mengangkat tangan Ibu karena saya baru masuk gabung lagi di room. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Ajit kelompok 3. Jadi untuk atur eksekusi, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk atur eksekusi kita bisa menggunakan meminta murid untuk saling mempelajari kepada murid seperti mentor begitu. Karena kita kalau belajar bahasa berarti kita belajar kosakatanya dulu. Berarti kita membiasakan dulu dengan dia berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, kalau sudah begitu, untuk gurunya juga nanti kita akan melakukan pelibasan untuk gurunya, terutama guru-guru yang fasih untuk berbahasa daerah. Nanti diberikan satu ekstrakurikuler atau nanti kita buat lomba-lomba antar kelas atau antar siswa untuk mengkreasikan bahasa daerah lewat puisi atau lagu, atau mereka buat stand up komedi atau pantun seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan untuk moderator. Ya, baik Bapak Ajit, bisa menerima jawaban dari kami, Bapak Ajit. Ya, ini maaf sebelumnya, ini Ibu Maimuna Lamasano ya yang menjadi MC ya? Ya. Oh ya, ya terima kasih Ibu Maimuna Lamasano, dan terima kasih untuk Ibu Rosmiati Maulete yang sudah menjawab. Saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ajit. Saya tambahkan sedikit di sini untuk pertanyaan atur eksekusi ini. Kami nanti akan menambahkan satu lagi, meminta guru untuk menilai atau memantau kemajuan anak-anak atau peserta didik dalam berbahasa daerah. Kami tambahkan satu kolom di tindakan atau penyelidikan ini. Mungkin itu. Baik, Bapak Ibu yang lain, silahkan Ibu Rani, boleh dipersilakan. Ya, oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ibu cuman sedikit saran atau tambahan sedikit saja Ibu terkait masih di tentang atur eksekusi untuk poin yang siapa yang bisa memantau kemajuan dalam meningkatkan bahasa daerah. Untuk tindakan atau penyelidikannya mungkin bisa ditambah keluarga Ibu. Karena kan kalau melihat waktu kan siswa lebih banyak di keluarga. Di rumah Ibu. Jadi mungkin tambahan dari saya mungkin di situ bisa ditambahkan keluarga atau orang tua Ibu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ibu Rani, terima kasih atas masukannya. Ya Ibu, yang di bagian bawah sini kami meminta orang tua atau keluarga untuk mengajak berbicara dengan bahasa daerah. Jadi masih sama saja, kita meminta keluarga atau orang tua di rumah untuk memantau kemajuan bahasa daerah anak-anak ini. Baik, terima kasih atas sarannya Ibu Rani. Bapak Ibu yang lain, Pak Erwin silahkan. Ya, Pak Erwin, ya baik. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Ya, luar biasa sekali untuk materi kelompok 2 ya, tentang bahasa lokal, visi dari bahasa lokal yang diangkat. Saya mohon di slide gali mimpi, slide keberapa, kelima ya, yang penanda slide kelima. Di gali mimpi coba bisa buka. Iya. Iya. Di pertanyaan bagaimana jika saya bisa lancar berbahasa daerah, selalu mungkin saya tambahkan masukkan saja Bu. Selalu memotivasi diri dan berlatih meningkatkan
pemahaman berbahasa daerah. Ya, kalau bisa ditambahkan mungkin selain berlatih atau ini bisa juga mungkin berbagi karena kan tadi kan mau jadi apa tutor sebaya kepada kalau ke siswa antara siswa, kalau ke guru berarti rekan sejawat begitu Bu. Mungkin Bu. Mungkin itu saja Bu, bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu moderator. Baik Pak Erwin, masukan yang saran yang baik sekali. Nanti kami tambahkan ya berbagi. Jadi selalu memotivasi diri dan berlatih, berbagi, meningkatkan pemahaman berbahasa daerah. Terima kasih Pak Erwin atas masukannya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Silakan. Ibu Dian, berbagi dalam meningkatkan pemahaman berbahasa daerah. Nanti baru ditambahkan oleh Ibu Fasil. Oke, Ibu Santi, saya persilakan. Iya Ibu, terima kasih dari visi yang sudah Ibu jabarkan dari tahapan Bagja, sangat luar biasa sekali. Di sini saya cuma ingin memberikan saran saja, masukan bahwa coba Ibu silakan di slide perencanaan, jabarkan perencanaan Ibu. Iya Ibu, di sini sudah baik sekali. Cuma saya memberikan masukan atau saran tadi bahwa pada menjabarkan rencana ini harus memiliki target Ibu. Jadi kalau bisa Ibu targetkan itu untuk menilai peningkatan berbahasa daerah anak itu ditaruh Ibu targetnya berapa lama. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Baik Ibu Santi, terima kasih atas masukannya. Di bagian tindakan penyelidikan ini maksud Ibu kita tambahkan pertanyaannya itu Ibu, dan pertanyaannya itu kan ditambahkan targetnya, terus tindakan penyelidikannya itu berapa bulan Ibu. Mungkin menilai peningkatan berbahasa anak itu mungkin 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, 6 bulan, 3 bulan, dan seterusnya Ibu. Nanti disesuaikan saja dengan kondisi sekolah Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas sarannya. Mungkin ada